Halo, selamat kembali ke channel ini. Bersama saya Sarawak Omen dalam segmen Parang Sarawak. Di episode yang lepas banyak kita membahas tentang parang-parang yang pendek-pendek pula kan. Jadi kali ini saya akan membuat satu video tentang parang tangkin ini. Yang ini disebut parang tangkin. Panjang bilah dia sepanjang 16 inci. Sebelum kita pergi mencoba parang, kita mau mencerita lah macam mana cara bawa parang yang panjang. Banyak orang pikir parang yang panjang macam ni akan mengganggu pergerakan mereka. Jadi banyak orang tidak berapa minat bawa dia. Tapi di kali ini saya akan bagi sedikit sebanyak trip yang mungkin boleh membantu Anda dalam cara membawa parang panjang. Oke, jom. Biasanya orang lebih suka membawa parang yang lebih pendek yang sebegini. Antara satu alasannya kerana yang mudah dibawa, kerana dia pendek. Jadi parang yang seperti pendek yang macam ni kita boleh bawa setegak yang macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Tetapi masalahnya ketika membawa parang panjang. Sekarang saya tunjuk Parang panjang seperti ini ada beberapa cara untuk membawanya. Contoh ini kita boleh bawa macam ni. Nah, ini cara yang betul bawa. Jadi waktu kita masuk hutan ataupun duduk dia tidak akan mengganggu kan. Nah, setelah kita tahu cara membawa parang, kita mau tahu cara tarik parang dari sarong dia. Banyak orang suka tarik parang macam mana. Dia macam cerita kungfu Cina, dia tarik sedih. Hansen kan? Hansen kan? Tapi ini cara yang salah. Kenapa? Sebab kita tidak tahu parang itu macam mana. Mungkin kalau dia sini sarung sini ada rosak, ada apa kan? Parang ini mungkin mata dia akan keluar dari sarung sini. Ya, dari sini. Jadi dia akan membahayakan tangan kita. Mungkin kalau kita pegang macam ini kita tarik ya. Nah, kalau kita tarik macam ini mungkin tangan kita sini boleh luka. Ini cara yang salah. Sebab itu ada yang orang meletak parang yang macam ni waktu menarik sarung jangan pegang macam ni. Boleh macam ni ya, tangan ke bawah. Jangan sentuh atas, biar dia macam ni. Kita tarik. Nah, kalau parang itu panjang kita boleh putar sedikit. Diputar sedikit, masuk balik. Oke. Nah, kalau kita tarik
Kita putar macam ni, kita tarik. Kalau kita masuk, nah, ini cara tarik parang. Oleh karena di segmen kali ini kita akan bercerita tentang parang tangkit ini. Jadi yang lain kita judikan dulu lah cerita dia, kita ceritakan ini. Ketika kita membawa parang tangkit ini, dia berbeza dengan tadi kan. Tadi dia macam ni kan. Nah, kalau kita bawa macam ini Iban style. Kita tarik itu, kita pegang macam ni, sudah salah ya. Jadi cara yang betul kita macam ni. Tangan jangan kena sini, kita tarik. Tak ada masalah. Jangan kita pegang macam ni. Ini tabiat yang banyak orang tengok, wah berapa handsome ditarik parang. Ayo, wah, macam main kungfu pula kan. Jangan ini salah. Oleh karena parang ini agak panjang, kalau kita potong barang kita menggunakan tangan ini, dia tak berapa selesa ya. Jadi ada satu cara yang baik untuk kita adalah kita pergi mencari dahan kayu di sekeliling kita, bentuk dia seperti ini, yang ada cangkok macam ini, ada paut yang macam ini. Kalau panjangnya agak-agak sama panjang dengan parang lah. Jadi ini boleh membantu kita ya, tengok kita tarik apa saja. Jadi kayu ini boleh kita dapat di sekitar kita lah. Ambil pak kayu yang macam ni supaya kita dapat tarik apa barang yang kita mau. Kan? Ini boleh memudahkan kerja-kerja kita. Oke kawan, satu benda yang kita mau jaga ketika parang sudah kena tanah macam ni kotor-kotor ya, jangan kita terus masuk ke dalam gagang sarung. Cara dia kita cari daun di sekitar kita bersihkan. Bila sudah bersih, lalu kita masuk ke dalam sarung.
Tidak. Ini kulat apa nih? Ini kulat, orang Dayak cakap kulat segemer. Sekember. Segemer. Sekarang kita mau coba mendebang kayu ya. Kalau mendebang kayu menggunakan parang pendek dia lebih mudah. Tetapi kalau menggunakan parang yang panjang, so, parang yang panjang biasa dia ada kelembutannya, lembut. Oleh itu kalau mendebang menggunakan parang panjang, ada berapa poin yang kita perlu tahu. Contoh kita hendak memotong sebatang kayu, kita potong. Kita akan cari rasa dia dulu. Di sini kah? Di sini. Kalau menggunakan sini, kita akan rasa parang itu pantul. Karena apa? Dia lembut. Jadi di sini tidak sesuai untuk menebang. Jadi kita akan cari tempat itu dulu. Jangan kuat-kuat dulu. Kita akan cari. Sini boleh. Sini boleh. Sini paling bagus. Mana? Di sini paling bagus untuk menebang. Kalau kita sudah biasa dengan parang sebilah parang itu, kita biasalah ambil, kita terus potong. Kalau yang baru menggunakan sebuah parang macam ini, kita mesti mau rasa dulu. Jadi cari tempat ya, sini yang paling sesuai. Sekiranya kita mengambil ranting kecil macam ni, banyak orang menggunakan parang macam ni ya. Bukan tak boleh, boleh, tetapi dia sangat berbahaya. Kalau orang yang tak tahu menggunakan parang macam ni, pasti sangat berbahaya. Jadi tengok cerita ini, tengok kawan ni. Kan dah kena kan? Jadi ada cara dia. Kita boleh ke tepi, ataupun macam ni. Jangan kita macam ni. Kalau tak pandai nanti kena sendiri ya. Lebih baik kita cari barang lah. Ini dah senang kan? Di parang panjang. Lagipun kalau kita bawa berjalan, waktu memotong parang itu, perhatikan kawan kita mungkin di belakang. Jangan so dia dekat, so dia jauh. Baru kita menggunakannya. Ya. Jadi parang tangkin ini juga boleh sesuai untuk menebang kayu yang sederhana, kemudian sangat baik untuk curing ya, mencari jalan jalan keluar, jalan di rambutan. Sekarang kita coba potong kayu, buat kayu api ya, coba. Kita sekarang uji kemampuan parang ini. Sebenarnya ini ada parang baru ya. Mau diasah diguna beberapa kali, baru dia akan menjadi sangat tajam. Sekiranya kita mau potong kayu macam ni, sebaiknya kita ada penunggu untuk menjaga parang kita dari kena tanah yang ada batu-batu macam ni. Jadi kita coba potong. Belum tajam nih parang, belum tajam sangat, dia perlu diasah sekali lagi. Rupa-rupa ini kayu keras nih kawan. Dengar bunyi dia keteng, bukan parang tak tajam tapi kayu keras. Kayu ini sangat sesuai untuk buat gagang parang. Jadi saya bawa balik lah. Dia mesti ada tempat yang dia mesti ada tempat yang sesuai di sini. Bagus untuk menebang. Ya.
Jadi hati-hati kalau pakai dia. Ya baiklah kawan, dalam hutan kalau kita duduk di dalam hutan macam ni memang sangat menyeronokkan ya. Jadi tadi saya sudah bagi tahu parang ini cara menggunakannya. Dia ada sejenis parang yang ringan, yang sangat ringan, tidak sampai 400 gram. Ya. Jadi walaupun dia ringan tetapi dia juga sesuai untuk menebang dan untuk merintis. Jadi saya sudah tunjuk di bahagian mana yang sesuai. Kalau Anda memiliki parang macam ni, Anda sendiri rasa. Baru Anda akan paham apa yang saya katakan tadi. Di satu lagi, parang yang macam ni, perhatikan ulu parang dia. Di sini bahagian sini dia agak panjang. Ya. Guna dia apa untuk? Sebenarnya ini untuk break. Ada break juga. Ada. Kalau kita pegang macam ni kan, tengok. Kita pegang kuat-kuat, tak ada masalah. Tapi kalau kita pegang dia longgar macam ni, dia pun ada break. Di sini dia akan kena tangan kita. Dia tak akan mudah terlepas. Kalau gagang ini buat tidak betul, cara dia tak berapa betul. Kita potong parang kecil ya. Karena parang itu tiba-tiba putus, mungkin parang itu akan macam ni. Jadi bahagian di sini perlu ada panjang sedikit supaya ada break. Tengok saya pegang, macam ni saya pegang. Tetapi saya coba ayun. Dia tak akan lepas. Nah, kalau dia tak ada benda ini break ke tangan kita sini, mungkin dia akan terbang. Jadi memilih parang itu, jenis parang dan handle parang itu juga salah satu sangat penting. Ya. Nah, video ini saya sudah buat secara sederhana tentang parang-parang. Jadi di Sarawak sini banyak jenis parang. Jadi mungkin satu persatu lah saya akan review. Jadi saya harap video yang sederhana ini boleh membantu banyak pengguna parang yang baru. Nah, kalau yang lama itu sudah legend, tak payah diajar lah. Nah, kita cerita tentang orang yang baru mula-mula menggunakan parang. Jadi banyak orang cuma suka, dia cakap parang panjang susah bawa. Kacau, susah. Sebenarnya tidak. Kalau cara yang betul dia tidak. Sudah saya tunjukkan tadi. Oke lah kawan. Semoga video ini membawa manfaat kepada orang yang mula-mula hendak berjinak dengan parang. Jadi semoga kita berjumpa lagi di episode yang akan datang.